Ya halo semua, balik lagi dan gue di channel Inficreate Project. Gue balik lagi dengan video bahasan Oregairusin, dimana video ini adalah part ke-9 lanjutan anime dari pembahasan Oregairusin. Di part ke-9 ini, gue akan ngebahas Oregairusin volume 5. Jadi, buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Dan setelah itu baru balik lagi ke video ini. Seperti biasa, di video pembahasan Oregairusin ini, gue akan ngebahas ringkasan atau poin-poin penting dari volume ini. Jadi jangan heran kalau ada beberapa hal yang terlewatkan di bahasan ini. Lalu sebelum mulai bahasannya, gue juga mau tahu dulu, bahasan ini bisa saja memiliki beberapa kekeliruan. Karena di sini, gue memakai sumber terjemahan Cina. Jadi, perlu banyak sekali penyuntingan hingga terciptanya bahasan ini. Jadi tolong maklumin kalau misalnya ada hal-hal yang keliru di sini. Walau begitu, gue udah berusaha agar semua poin-poin yang gue bahas di sini bisa dipahami dan baik dan jelas. Dan oke lah, nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita langsung masuk aja ke bahasan ceritanya. Oregairusin volume 5 berisi prelude, chapter 1, chapter 2, interlude, chapter 3, dan chapter 4. Volume 5 juga merupakan volume yang cukup kompleks. Dan seperti biasa, gue akan bagi pembahasan volume ini menjadi beberapa bagian. Dimana, di video bahasan scene part ke-9 ini, gue akan ngebahas prelude dan chapter 1. Prelude. Untuk bagian prelude, sebenarnya bagian ini nggak begitu panjang, dan nggak begitu banyak hal penting yang bisa dibahas, karena ini cuma bagian pendahuluan novel. Justru, karena banyaknya hal yang bertele-tele di prelude, gue jadi agak bingung gimana cara ngejelasin cerita di bagian ini. Jadi di prelude ini, gue hanya akan ngebahas bagian-bagian yang menurut gue perlu untuk kalian tahu aja. Di prelude, Komachi banyak berbahasa-basi lewat monolognya. Sama seperti prelude di volume 1, Komachi bermonolog, seakan-akan sedang berbicara dengan orang-orang yang sedang membaca novel ini. Pertama, dia berbahasa-basi soal minuman kopi, di mana di dalam keluarganya ada 2 orang laki-laki yang suka minum kopi. Tentu ini merujuk pada Hachiman dan ayahnya. Kedua, tentang Yukino. Yukino yang selalu menyajikan teh hitam di ruang klub. Kemudian, Komachi berpikir tentang kakaknya yang selalu minum kopi di rumah. Namun apabila di ruang klub, ia selalu minum teh hitam yang dibuat oleh Yukino. Ketiga, yaitu tentang klub servis. Komachi berpikir kalau klub servis mungkin akan menjadi sepi nantinya, di mana para siswa kelas 3 yaitu Hachiman, Yukino, dan Yui akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang, karena mereka akan sibuk untuk mempersiapkan ujian. Jadi, Komachi menjadi sedikit tertekan membayangkan klub servis yang akan segera ditinggalkan oleh para siswa kelas 3. Walau begitu, Komachi segera berpikir positif, dan percaya diri kalau ia akan mengurus semua hal tentang klub servis untuk kedepannya. Dan kemudian, prelude pun selesai. Chapter 1. Musim semi yang dipenuhi bunga sakura perlahan mulai memudar. Angin musim panas mulai terasa dari jendela ruang klub. Itu tandanya sebentar lagi musim panas segera tiba. Lalu, situasi bising semester baru juga perlahan menghilang, dan suasana sekolah mulai kembali menjadi normal. Di ruang klub, suasana yang ada di sana masih seperti yang biasanya, di mana semua anggota di sana hanya menghabiskan waktu dan mengobrol dan menikmati teh hitam. Yang membedakan situasi kali ini dengan yang sebelumnya yaitu adanya Komachi sebagai anggota baru sekaligus ketua di ruang klub relawan. Hachiman pun berpikir kalau inilah rutinitas baru di klub relawan sekarang ini. Selebihnya, tidak ada yang berubah dan kegiatan atau pekerjaan dari klub relawan. Hachiman berpikir kalau kegiatan mereka hanya makan cemilan dan minum teh hitam. Mungkin nama klub yang seharusnya diberikan adalah klub minum teh sepulang sekolah. Hachiman berpikir karena ini adalah klub relawan, maka seharusnya ada hal yang harus mereka lakukan sebagai aktivitas. Meskipun sekarang, klub relawan bisa bertahan karena adanya koneksi dari Iroha sebagai ketua OSIS. Itu akan menjadi masalah di tahun depan, karena Iroha tidak lagi menjadi ketua OSIS. Apalagi saat ini, sudah ada klub minum teh, maka tidak ada alasan untuk mempertahankan 2 klub dengan aktivitas yang serupa. Tapi, Hachiman berpikir, kalau tahun depan, dia tidak lagi ada di klub relawan. Jadi, Hachiman merasa setidaknya harus melakukan sesuatu terhadap klub ini. Selain itu, Hachiman juga memikirkan tentang pekerjaan dan juga perpajakan. Ia berpikir kalau 2 hal itu saling berkaitan. Ia heran kenapa ia harus mengeluarkan uang untuk bekerja. Misalkan, semakin banyak uang yang Hachiman dapatkan, maka uang yang harus dikeluarkan sebagai pajak juga akan meningkat. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya harus terus bekerja seumur hidupnya hanya untuk membayar pajak? Ia pun berpikir kalau takdir manusia adalah untuk bekerja seumur hidup sejak dilahirkan. Kemudian, pikiran Hachiman mulai dibuyarkan oleh ketukan pintu. Sepertinya,
Itu adalah ketukan dari klien pertama dari klub relawan di semester baru. Yukino ingin menyambut orang tersebut, namun ia mengurungkan niatnya dan menyerahkan tugas itu kepada Komachi. Tentunya, ini karena Komachi adalah ketua yang baru. Komachi pun menyambut orang tersebut dengan semangat. Komachi berkata silakan masuk, dan selamat datang di ruang klub relawan. Orang itu mulai masuk sambil mengatakan permisi. Orang itu adalah seorang siswi yang merupakan teman sekelas Hachiman saat ini. Hachiman pun mengingat-ingat kembali siapa nama dari siswi itu. Namun, ia tidak bisa mengingat namanya. Kemudian, Yukino pun bertanya, apakah benar nama siswi itu Tomioka-san? Kemudian, Yukino mempersilahkan Tomioka untuk duduk. Hachiman yang mendengar Yukino memanggil nama itu pun langsung ingat tentang Tomioka. Perlu diingatkan, Hachiman sendiri memanggil Tomioka dengan panggilan Otomi-chan. Jadi mungkin saja gua akan pakai nama Tomioka ataupun Otomi dalam pembahasan ini. Tomioka mendengar sambutan itu merasa gugup dan gemetaran. Yui memberikan kursinya kepada Tomioka dan menyuruhnya untuk duduk. Kemudian, Yui mengambil kursi yang baru dan duduk di samping Hachiman. Sehingga, situasi kali ini pun membuat Hachiman dan para anggota yang lain duduk berjejer seakan-akan mengepung di sekitar Tomioka. Tomioka segera duduk di kursi kosong, dan ia dijamu dengan teh hitam oleh Yukino. Tomioka mengangguk dan berterima kasih, tapi tangannya yang memegang cangkir teh terlihat gemetaran karena gugup. Lalu, Yui pun menjabat tangannya dan menyambut Tomioka. Hachiman berpikir kalau Yui sedang mencoba untuk membuat Tomioka terbiasa di ruang klub dan tidak lagi merasa gugup. Namun, Hachiman juga berpikir apakah Yui sudah mengenal Tomioka. Ia pun berpikir kalau Yui mempunyai cakupan komunikasi yang luas. Lalu, Hachiman juga ingat kalau Yukino tahu nama dari Tomioka. Ia pun bertanya apakah Yukino kenal dengan Tomioka. Yukino menjawab kalau mereka tidak mengenal satu sama lain. Namun, Yukino tahu Tomioka karena dia berada di kelas yang sama dengan Hachiman. Hachiman yang mendengar jawaban itu merasa kalau ekspresi Yukino saat menjawab itu terlihat mengerikan. Apalagi, Yukino tahu informasi-informasi pribadi berkaitan dengan dirinya. Hachiman berpikir kalau itu sangat buruk karena merasa seperti dirinya sedang diawasi. Yukino menjawab omongan Hachiman dengan senyum yang terlihat cerah. Di sisi lain, Komachi dan Iroha sempat mengira kalau Tomioka adalah siswi kelas 1, sehingga itu membuat mereka hampir tidak menunjukkan rasa hormat dan memberikan kesan tidak sopan. Di samping itu, Tomioka tampaknya masih gugup, apalagi ia dikelilingi oleh para anggota klub dengan suasana yang terasa seperti dirinya sedang diinterogasi. Kemudian, Yukino bertanya pada Tomioka, ada perlu apa Tomioka datang kemari? Seperti biasa, Yukino bertanya sambil menunjukkan senyum yang elegan. Tomioka segera menegakkan badannya dan menanggapi pertanyaan Yukino dengan kaku. Tomioka pun berkata dengan suara lemah kalau ia ingin mengatakan sesuatu dengan Hachiman. Hachiman kaget dan tanpa sadar, ia pun bertanya apakah Tomioka ingin mengatakan sesuatu padanya. Tomioka mengangguk, namun ia menyipitkan matanya dengan tidak nyaman, serta menunjukkan senyum rumit dan memalingkan wajahnya. Hachiman berpikir kalau reaksi itu disebabkan karena dirinya yang bertanya secara tiba-tiba. Tomioka berkata maaf kalau itu terasa mendadak. Hachiman merasa agak aneh saat pertanyaan dirinya dijawab dengan cara yang malu-malu dan gugup. Ia menjadi sedikit panik dan hanya menggumamkan sesuatu sebagai tanggapan. Di sisi lain, atmosfer ruang klub tiba-tiba berubah menjadi dingin. Yukino berkata kalau tidak biasanya ada seseorang yang ingin berbicara dengan Hachiman. Yukino mengatakan itu sambil menunjukkan tatapan yang membuat Hachiman merasa kedinginan. Lalu, Hachiman pun membatukkan dirinya 2 kali, dan ia bertanya apa yang ingin Tomioka katakan. Tomioka menjawab dengan malu-malu kalau itu tentang pertemuan kelas. Hachiman sedikit bertanya-tanya. Ia mengira kalau permasalahan tentang pertemuan kelas telah selesai. Yui pun menanggapi Tomioka dan bertanya, kenapa dengan pertemuan kelas? Tomioka menjawab kalau ia diberitahu oleh Ebina kalau klub relawan bisa membantu dirinya. Hachiman berpikir kalau ia ingin berpura-pura untuk tidak mendengar tentang pertemuan kelas dan ingin menghindarinya. Bahkan saat Tomioka memberikan usulan pertemuan kelas, Hachiman dan Hayama sama-sama memilih mundur. Tapi, jika masalah pertemuan kelas itu diajukan kepada klub relawan, maka Hachiman harus bekerja tentang itu dan mendengarkan permasalahannya. Ia berpikir akan terasa memalukan jika ia menolak permintaan itu di hadapan Yukino dan anggota klub yang lain. Apalagi, itu juga akan membuat Tomioka terlihat kasihan jika ia menolak untuk membantu. Hachiman pun bersuara kalau ia menerima permintaan itu. Hachiman melirik ke arah Yukino. Terlihat Yukino yang menutup mata, memegang pelipisnya, dan mengeluarkan desahan lemah. Di sisi lain,
Yui menunjukkan reaksi dengan anggukan yang penuh dengan semangat. Komachi juga mengepalkan tinjunya dan mengangkat tangannya sebagai tanda penyemangat. Komachi berkata serahkan saja masalah itu kepada klub relawan. Sedangkan Iroha kelihatannya tidak tertarik dengan masalah ini. Ia pun mengalihkan dirinya pada sebuah ponsel yang ia pegang. Lalu, walaupun Yukino terlihat tidak menunjukkan persetujuan yang jelas, namun reaksi Yukino yang diam-diam melihat itu bisa dibilang sebagai tanda persetujuan. Kemudian, Tomioka menjawab dengan penuh harap atas bantuan yang diberikan klub relawan. Hachiman berpikir kalau Komachi terlihat sangat antusias ingin membantu. Ia berpikir kalau permintaan ini bisa dijadikan sebagai pelatihan untuk anggota klub baru. Hachiman pun bersuara kalau meskipun klub relawan akan membantu Tomioka, apa yang akan mereka lakukan hanya sebatas membantu. Omongan Hachiman barusan membuat Tomioka dan Komachi memiringkan kepalanya. Hachiman berpikir kalau omongannya tadi tampaknya kurang begitu jelas. Ia pun menjelaskannya lagi karena ingin membuat Komachi mengerti. Ia berkata kalau klub relawan bukan klub yang akan melakukan segalanya. Intinya, tugas mereka hanya akan membantu, dan itu tidak lebih. Bisa dibilang sih, Hachiman mau ngasih tahu kalau klub relawan hanya akan membantu, dan bukan menyelesaikan permasalahan dari klien secara penuh. Hachiman berpikir kalau ia merasa pernah mengatakan hal yang serupa, atau bisa dibilang, ia pernah mendengar perkataan yang mirip sebelumnya. Karena itu jugalah, Yukino, Yui, dan Iroha terlihat tidak bisa menahan tawa mereka. Hachiman berpikir, lebih baik mengajar seseorang memancing, daripada menggantikan orang itu memancing. Itu akan membuat orang itu memahaminya dengan baik. Hachiman sendiri berpikir kalau ia tidak berani mengatakan kalau dirinya telah memahami itu sepenuhnya, karena ia sendiri belum benar-benar menerapkan hal itu dengan lancar. Tapi, karena Komachi akan menjadi pengurus klub relawan untuk kedepannya, Hachiman pun ingin mengatakan hal itu kepadanya. Hachiman ingin jika memungkinkan, klub relawan peninggalan Hiratsuka Sensei ini dapat diteruskan. Hachiman menatap lurus ke arah Komachi, dan Komachi pun berpikir sejenak, dan kemudian ia mengangguk dengan semangat. Komachi pun berkata kalau itu tidak masalah. Lagian, ia telah memperhatikan itu sebelumnya. Ia pun mengatakan itu sambil mengacungkan jempolnya. Hachiman pun berpikir kalau Komachi memang telah mengawasi mereka hingga saat ini. Jadi, sebuah konfirmasi seperti tadi sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kemudian, Yui mengulurkan tangannya dan memeluk Komachi sambil mengelus-ngelus kepala Komachi. Dan sudut mulut Iroha juga terangkat sedikit, meskipun ia terlihat tidak tertarik tentang hal ini. Lalu Yukino juga terlihat puas sambil menyesap cangkir teh miliknya. Yukino berkata, kalau ketua telah memutuskan hal itu, maka tidak ada lagi rasa keberatan dari mereka. Meskipun kata-kata Yukino agak kaku, ekspresi dan tatapan yang ia tunjukkan terasa lembut. Dengan ini, maka seluruh anggota klub pun telah sepakat untuk menerima dan membantu permintaan dari Tomioka. Hachiman pun kembali kepada Tomioka, yang dari tadi berekspresi kebingungan. Hachiman berkata, kalau mereka bisa mendiskusikan pertemuan kelas dengan Tomioka, mereka juga bisa membuat perencanaannya dan membantu mencarikan sebuah restoran untuk itu. Hachiman berkata, kalau mereka memutuskan jadwalnya, mereka bisa membantu menghubungi anak-anak, dan jika perlu, mereka juga bisa membantu pada hari H-nya. Bagaimanapun, Hachiman adalah bagian dari kelas, dan sekaligus anggota dari klub relawan. Kemudian di sini, Hachiman cukup banyak berbasa-basi melalui monolognya soal pertemuan kelas. Dan akhirnya, Hachiman berkata, kalau meski mereka akan membantu tentang pertemuan kelas, tetap saja pada akhirnya, Tomioka lah yang akan membuat keputusan dan bertanggung jawab tentang itu. Hachiman sendiri berpikir kalau Tomioka bukanlah seorang klien yang tidak bertanggung jawab. Lalu, Tomioka berkata kalau itu tidak masalah. Justru itu sudah sangat membantu. Tomioka juga menundukkan kepalanya dan berkata mohon bantuannya. Dan dengan ini, orang yang paling bertanggung jawab telah ditentukan. Hachiman sendiri berpikir kalau hal yang paling merepotkan dalam pesta kelas ataupun pesta perpisahan adalah siapa yang akan melakukannya atau mengurusnya. Tapi setidaknya, hal yang paling merepotkan itu telah diputuskan. Kemudian, Hachiman bertanya, apa yang akan dilakukan di dalam pertemuan kelas? Hachiman sendiri berpikir, kalau pertama kali ia memikirkan tentang hal ini, ia selalu merasa tidak nyaman. Ia tidak pernah menghadiri pesta kelas atau acara kelas semacam itu. Mendengar gumaman Hachiman, Yukino pun menjawab, bagaimana dengan makan bersama? Tomioka menambahkan perkataan Yukino. Ia berkata itu mungkin seperti makan besar bersama. Tomioka terlihat berjuang saat mengeluarkan beberapa kata tersebut, dan ia terlihat sedikit percaya diri saat mengatakannya. Lalu, keduanya pun saling memandang, seolah menunjukkan persetujuan. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain dengan canggung. Hachiman berpikir kalau sepertinya Yukino dan Tomioka sama-sama belum pernah mengalami kejadian seperti ini. Misalnya, Yukino yang tidak terbiasa dengan sebuah acara yang melibatkan banyak orang, dan Tomioka sendiri juga terlihat seperti orang yang tidak terlalu suka dengan tempat-tempat yang bising. Kemudian, Yukino dan Tomioka memandang Hachiman. Hachiman sendiri tidak tahu bagaimana harus menanggapi mereka. Ia pun mengalihkan pandangannya ke samping, ke arah Komachi. Komachi tampaknya mengerti maksud Hachiman.
dan ia mengangkat tangannya dengan semangat. Komachi sendiri juga sepertinya setuju dengan ide acara makan malam bersama. Yukino dan Tomioka merasa lega atas persetujuan dari Komachi. Yui juga sepertinya mengiyakan. Ia juga mengatakan kalau mereka juga bisa melakukan karaoke, permainan bowling, ataupun kegiatan yang berhubungan dengan perayaan lainnya. Di sisi lain, ada seseorang yang mendesah. Ia meletakkan HP yang ia pegang ke atas meja. Itu adalah Iroha. Iroha berkata kalau beberapa orang tidak menyukai karaoke. Sebagai contoh yaitu dirinya. Hachiman memberi respon tidak menyangka. Ia pikir Iroha adalah tipe orang yang menyukai kegiatan seperti karaoke. Iroha melambaikan tangannya untuk menyangkal. Ia berkata kalau tidak ada gunanya untuk pergi berkaraoke bersama orang yang tidak dikenal. Hachiman pun sedikit paham tentang itu. Ia berpikir kalau tujuan dari pertemuan kelas adalah untuk memperdalam hubungan dari setiap siswa, agar dapat saling mengenal satu sama lain. Bahkan di acara makan malam saja, mungkin akan terdapat situasi canggung. Apalagi karaoke, itu tentu akan terasa lebih sulit lagi. Bahkan Hachiman juga berpikir kalau itu dirinya, ia juga tidak mau pergi dalam acara itu. Kemudian, Tomioka dengan suara yang seperti menangis juga sulit untuk berkata-kata. Sambil merasa malu, Tomioka berkata kalau dirinya juga merasa sangat malu saat bernyanyi. Di sisi lain, Yukino juga berkata dengan pelan kalau ia juga merasa agak sulit untuk bernyanyi di hadapan orang lain. Walau suaranya pelan, Hachiman dapat mendengar ucapannya dengan jelas. Kemudian, dalam saat yang hampir bersamaan, Yui, Komachi, dan Hachiman sama-sama memberi respon kebingungan dan kemudian saling memandang. Yui berkata, bukankah Yukino sebelumnya dapat bernyanyi dengan bersemangat? Lalu, Komachi berkata kalau Yukino bernyanyi dengan sangat baik. Lalu, Hachiman berkata kalau itu betul sekali, yaitu selama festival budaya. Kemudian, Yukino memperhatikan tatapan tidak sopan dari mereka bertiga, dan ia bertanya, apakah itu salah? Suara lembut Yukino berubah menjadi tajam. Tatapannya juga ikut menajam. Mereka bertiga pun hanya tersenyum, menggelengkan kepala, dan dengan pelan berkata bukan apa-apa. Kemudian, Yukino sedikit mengerutkan bibirnya, dan ia menambahkan dengan suara rendah kalau itu masalah yang berbeda jika kau bersama dengan seseorang yang memiliki hubungan baik. Meski suara Yukino sangat rendah, Yui masih bisa mendengarnya dengan jelas, dan Yui pun tertawa ringan melihat Yukino. Hachiman berpikir tidak apa-apa jika kau memiliki hubungan yang baik dengan seseorang, dan ia juga berpikir mari pergi karaoke bersama di lain kali. Di sisi lain, Iroha menyela pembicaraan mereka. Iroha berkata kalau ia juga bisa pergi berkaraoke jika pergi bersama seseorang yang memiliki hubungan baik dengannya. Iroha mengatakan itu sambil terlihat agak canggung. Kemudian, Hachiman pun berpikir kalau Iroha juga bisa diajak untuk pergi karaoke bersama di lain kali. Hachiman menatap Iroha dengan lembut, dan Iroha hanya membalas dengan menatap begitu saja. Iroha menambahkan kalau dirinya seringkali dihampiri dan didekati oleh anak laki-laki saat ia pergi berkaraoke, dan itu sangatlah mengganggu baginya. Hachiman berpikir kalau para anak laki-laki yang mendekati Iroha benar-benar tidak tahu cara untuk mengekspresikan diri, dan ia berharap para anak laki-laki itu berhenti untuk membuat seorang gadis sakit kepala. Namun walau begitu, Hachiman sendiri sadar kalau ia tidak bisa berpura-pura kalau hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ia sadar kalau sebelumnya ia juga pernah menjadi anak laki-laki bodoh seperti itu. Jadi, Hachiman tidak bisa banyak berkata-kata tentang itu. Lalu, di samping Hachiman yang diam saja, Yukino pun menanggapi omongan Iroha. Ia berkata kalau tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, karena tentunya ada banyak anak laki-laki yang ingin mengobrol dengan Iroha. Saat Yukino berkata begitu, Iroha menunjukkan ekspresi jijik. Iroha berkata kalau ia bukanlah gadis yang sembrono. Iroha menggigit bibirnya dan terlihat berekspresi frustasi tentang itu. Yukino pun segera membantah. Ia meminta maaf karena membuat Iroha salah paham. Yukino tidak bermaksud begitu. Hanya saja, itu karena Iroha adalah gadis yang sangat imut. Yukino mengatakan itu sambil mengangkat rambutnya dan menatap Iroha dengan senyum yang lembut. Suaranya terdengar sangat manis dan memabukkan. Itu membuat suara semua orang menjadi hilang. Hachiman berpikir kalau Yukino sangatlah cantik, dan itu membuat jantung gadis yang ia miliki berdegup kencang. Kemudian, Hachiman melihat Yukino yang mulai menunjukkan pipi yang memerah dan terlihat memainkan poninya. Setelah itu, Iroha mulai berbisik dengan cepat kepada Komachi. Iroha berkata, ada apa dengan orang itu? Bukankah dia sangat-sangat cantik? Iroha menambahkan kalau ia sangat menyukainya. Komachi berkata, lagi pula itu adalah Yukino. Komachi seringkali ingin meminta Yukino untuk merapikan dasi miliknya yang berantakan. Mereka membicarakan tentang Yukino yang lebih cantik dari siapapun, dan membuat mereka berdebar-debar saat mengatakannya secara langsung seperti ini. Yui juga ikut nimbrung, dan menganggukkan kepalanya dengan penuh kemenangan. Lalu, Tomioka meletakkan tangannya di dada, dan terlihat agak terkejut. Hachiman sendiri berpikir, meski tidak penting, tapi Komachi harus tahu kalau tidak ada dasi di seragam miliknya. Lalu, Yukino mendengar omongan yang lain mulai merasa malu, dan ia juga berusaha memalingkan wajahnya yang memerah. Yukino berkata, bukannya itu normal bagi perempuan mengatakan hal seperti itu. Lagi pula,
Yui juga sering mengatakan hal yang sama. Yui tertawa ringan, dan ia berkata kalau itu karena Yukino sangat imut. Yukino pun tidak bisa berkata-kata setelah mendengar itu, dan ia menundukkan kepalanya. Peran Hachiman sendiri di sini sudah mirip seperti tembok. Ia hanya menyaksikan komunikasi dari mereka. Sementara itu, percakapan para gadis masih berlanjut. Komachi dan Iroha mulai mengobrol tentang Yukino dan Miura. Mereka mengatakan kalau itu akan sangat berbeda jika ada orang-orang seperti itu. Pembicaraan mereka ini sepertinya merujuk pada anak laki-laki yang ingin mendekati seorang gadis di sebuah acara. Kemudian, mereka juga membicarakan tentang Tobe, yang sangat menyebalkan. Bahkan hanya dengan bernafas di sekitar saja, itu sudah mengganggu. Dan di sela-sela pembicaraan mereka, Tomioka berkata, kalau Tobe adalah orang yang baik. Tomioka mengatakan itu sambil merasa gugup dan gemetaran. Hachiman berpikir, kalau bisa saja, itu karena saat Tomioka sedang bicara pesta kelas bersama Hachiman dan Hayama sebelumnya, Tobe sempat bersuara dan setuju dengan rencana pesta kelas Tomioka. Mungkin karena itulah, Tomioka mengatakan Tobe orang yang baik. Yukino dan Yui yang melihat percakapan itu terlihat merasa simpati pada Tobe. Kemudian, suasana menjadi membosankan dalam beberapa saat, dan Tomioka hanya bisa tersenyum canggung tentang itu. Kemudian, Iroha berkata, kalau orang-orang seperti Tobe bisa saja diabaikan, tapi itu akan sangat sulit untuk dihadapi jika baru pertama kali bertemu dengannya. Iroha berkata, kalau orang-orang seperti itu akan merangkul atau menyandarkan bahu mereka kepadanya di situasi pesta. Dan itu sungguh sulit untuk dipercaya dan harus segera ditangani. Yui tiba-tiba bersuara setuju mendengar perkataan dari Iroha barusan. Kemudian, karena terkejut, Hachiman berkata, apakah separah itu? Ia mengira kalau itu adalah hal yang normal. Misalnya, orang-orang harus saling menyandarkan bahunya pada saat permainan rugby. Hachiman pun bertanya-tanya tentang hal itu. Tomioka bertanya, apakah Hachiman pernah bermain rugby? Sebelum Hachiman ingin menjawab, Yukino sudah lebih dulu menjawab. Ia berkata tidak, sambil memasang ekspresi kasihan dan sakit kepala terhadap Hachiman. Iroha sendiri berkata, kalau orang-orang mendekatinya dengan cara yang alami, itu masih normal. Namun seringkali, orang-orang berusaha mendekat dengan cara yang belak-belakan, dan itu menimbulkan rasa mual baginya. Yui pun berkata, kalau itu bisa saja diatasi dengan cara menghindarinya. Misalnya dengan berpindah tempat, izin ke WC, mengambil minum, dan lain-lain. Dan kalau orang tersebut mengikuti, maka hindari saja dengan mengangkat tangan. Kemudian, Iroha, Komachi, Yukino, dan Tomioka pun bertanya, bagaimana cara menghindarinya. Yui pun memperagakannya dengan gerakan tubuhnya, dan juga melambaikan tangannya, serta menambahkan suara yang tidak dapat dipahami. Tentu saja, itu tidak dimengerti oleh yang lainnya. Kemudian, Yui pun berniat untuk memberi contoh nyata. Di sini, mereka banyak berbicara soal anak laki-laki jahat yang berusaha mendekati perempuan dengan memanfaatkan suasana pesta. Kemudian, Yui menghubungkan kursinya dengan kursi Hachiman. Yui mendekatkan dirinya dengan Hachiman. Hachiman ingin mencoba melarikan diri, tapi Yui langsung menyambar kerah bajunya agar tidak bisa lari. Yui meminta Hachiman untuk membantunya memberikan demonstrasi atau contoh nyata tentang cara menghindari pria nakal. Namun, Hachiman merasa keberatan. Lalu, Yui kemudian memukul paha Hachiman dan mencoba meyakinkan Hachiman untuk mematuhi apa yang ingin dilakukannya. Dan Hachiman pun melakukannya dengan enggan. Hachiman disuruh mengulurkan tangannya ke daerah bahu atau kerah baju Yui. Hachiman sendiri merasa khawatir dengan keringat yang ada di ketiaknya. Kemudian, Yui pada dasarnya mendemonstrasikan bagaimana cara menghindari rayuan dari pria nakal. Yui pun mendekat dan menanggapi uluran tangan Hachiman. Kemudian, ia melakukan tos dengan riang. Cara yang dicontohkan Yui bisa dibilang seperti ini. Misalnya, Yui didekati oleh seorang pria yang menggodanya. Kemudian, Yui pun berusaha untuk menghindari pria itu. Namun, jika pria itu masih mengikuti, maka gunakan cara yang satu ini, yaitu dengan mendekati balik pria itu dan mengajaknya melakukan tos. Maka, itu akan membuat pria tersebut menjadi tidak tenang atau menjadi canggung dan salah paham. Komachi pun berkata, kalau ia tidak pernah kepikiran melakukan tos untuk menghindari pria jahat. Namun, Komachi berkata, kalau ia tidak suka melakukan tos dengan kakaknya. Hal itu terdengar agak menyakitkan bagi Hachiman. Iroha kemudian berkata, kalau Yui benar-benar menakutkan karena memiliki cara semacam itu. Kemudian, Tomioka sendiri merasa kagum dengan cara yang ditunjukkan oleh Yui. Sedangkan Yukino, ia mencatat apa yang diajarkan Yui barusan di aplikasi note di HP-nya. Hachiman pun berpikir, untuk apa Yukino mencatat hal itu? Ia berpikir, kalau cara itu tidak akan terlalu berguna baginya. Namun, Hachiman sendiri merasa tidak tenang karena habis melakukan tos dengan Yui barusan. Setelah itu, Yui mencoba kembali untuk mendapatkan tos dari Hachiman. Tapi kali ini, Hachiman menolak untuk melakukan itu, dan Hachiman memindahkan kursinya menjauh dari Yui. Ia berpikir, kalau hal itu tidak baik bagi jantungnya. Yui pun merasa tidak puas, karena ajakannya barusan ditolak. Kemudian, sisa chapter ini diisi dengan banyak obrolan basa-basi dari mereka berenam, di mana Hachiman berpikir, kalau karaoke tampaknya sangat merepotkan.
Hachiman memikirkan cara untuk menghindari ide karaoke. Kemudian, di samping Hachiman, Yukino berkata kalau ada yang suka dan tidak suka dengan karaoke. Jadi lebih baik memilih acara makan malam. Yukino terlihat sepemikiran dengan Hachiman. Ia mengatakan itu sambil menghela nafas dan terlihat lelah. Kemudian, Yukino pun berkata kalau seorang anak laki-laki yang menjadi salah paham karena diajak tos, itu akan membuat orang pusing, bukan? Yukino mengatakan itu sambil melirik ke arah Hachiman dan tersenyum dengan manis. Hachiman pun berkata kalau senyuman itu sangat buruk untuk jantungnya. Kemudian, chapter 1 pun selesai. Ya, untuk chapter 1 ini, gue lumayan kesulitan saat ngebuat bahasannya. Karena di sini, banyak banget interaksi antar karakter. Itu sempat membuat gue agak kebingungan saat ngebuat rangkumannya. Jadi, misalnya nanti kalian menemukan ada beberapa hal yang berbeda atau keliru saat kalian sedang membaca novel dengan terjemahan lebih baik, ataupun menonton adaptasi animenya jika ada, mohon dimaklumi jika ada beberapa hal yang keliru. Lalu, untuk pembahasan chapter 2 dan yang lainnya, akan berlanjut di part berikutnya. Dan ya, itulah pembahasan lanjutan anime Oregairu, part ke-9. Untuk part berikutnya, gue masih belum bisa ngasih jadwal pasti kapan bakal update. Karena seperti biasa, gue harus menyusun pembahasannya terlebih dahulu. Dan itu tentu memakan waktu yang tidak sedikit. Jadi, ditunggu aja dengan sabar. Dan tentunya, jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya makin ramai yang ngikutin bahasan Oregairu ini. Lalu yang terakhir, tentunya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya nantinya kalian gak ketinggalan updatean dari channel ini. Itu aja dari gua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.